Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Alhamdulillah, hari ini kita memiliki sedikit kesempatan mengupas bagaimana penyusunan proposal PTK yang sistematis. Nah, di LK sebenarnya, LK ini, uh, oh iya, sedikit informasi bahwa penyusunan proposal PTK ini adalah salah satu tugas dalam mata kuliah PPG dalam jabatan di tahun 2024 ini, dan ini sistematika penyusunannya dimulai dari halaman judul, kata pengantar, daftar isi, ada 3 bab, pendahuluan, kerangka teori, kemudian metode penelitian dengan beberapa subbab masing-masing. Seperti biasa, dari petunjuk ini sebenarnya beberapa waktu lalu kan kita sudah membuat permasalahan, mengidentifikasi permasalahan yang ada di tempat instansi kita bekerja masing-masing. Seperti ini, ada beberapa masalah yang didapatkan. Ini masalah ini, masalah ini, masalah ini. Nah, di setiap satuan pendidikan itu pasti ada permasalahan yang dihadapi. Nah, inilah yang kemudian dijadikan diangkat untuk pembuatan PTK. Nah, pembuatan PTK-nya itu masuk di bisa permasalahannya itu dimasukkan, ya ini seperti biasa ya, ucapan terima kasih. Nah, fokus kita permasalahan ini kemudian bisa dimasukkan dalam latar belakang permasalahan. Nah, kalau di sini dari hasil literatur, hasil realitas, muncullah masalah yang dijadikan target dan hasil analisis penyebab masalahnya. Ya, ini bisa dimasukkan dalam latar belakang. Kemudian pembatasan dan rumusan masalah. Pembatasannya dibatasi dalam satu kelas saja. Satu kelas supaya lebih tertarget. Kemudian ini rumusan masalah yang akan kita kaji, kemudian mendapatkan hasilnya. Apakah metode kebetulan yang saya angkat ini adalah peningkatan pemahaman peserta didik tentang konsep dasar Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah melalui penerapan metode pembelajaran berbasis proyek di SMPN 145 Bulukumba. Kenapa berbasis proyek? Karena dari hasil realitas, hasil literatur, dan muncullah hasil analisis penyebab masalah. Penyebab masalah yang krusial ya yang ini. Pertama itu metode pembelajaran yang tidak menarik. Ya, ini kekurangan pada guru saya pribadi. Kemudian kurangnya media pembelajaran yang tersedia. Kemudian siswa tidak memiliki buku atau materi tambahan di rumah untuk dipelajari di rumah. Maka muncullah judul ini. Kenapa ini ada proyek? Karena diharapkan dengan kegiatan-kegiatan nantinya ke depan ini, itu ada proyek yang bisa digunakan untuk belajar di rumah. Itu ada produk yang bisa dia gunakan belajar di rumah. Jadi PTK itu muncul dari sebuah permasalahan yang kita hadapi. Kemudian beberapa waktu lalu ada sumber literatur yang kita sematkan, yang kita lampirkan di identifikasi penyebab masalahnya. Ini bisa masuk juga di PTK. Terbelakang. Ini kita buat saja tujuannya dan manfaatnya jelas, ada manfaat bagi siswa, ada untuk kita pribadi sebagai pendidik, ada untuk sekolah, dan landasan teori. Nah, landasan teori ini gampangnya, sederhananya, kita buat dalam pengertian ini kita jelaskan satu-satu. Apa itu pemahaman, apa itu konsep Alif Lam Syamsiah dan Alif Lam Qamariyah, apa itu ilmu tajwid, apa itu PJBL, nah, itu semua bisa kita jelaskan di situ. Jadi yang sederhananya seperti itu. Kelewatan bab 2. Ini pembelajaran pendekatan project based learning, ilmu tajwid, Alif Lam Syamsiah itu dijelaskan yang menyangkut seputar penelitian kita, peserta didik itu siapa, kemudian Al-Quran itu apa, kemudian
penelitian terdahulu. Nah, ini bisa kita ambil dari sumber literatur yang pernah kita dapatkan. Contoh ini. Nah, ini yang saya masukkan. Ini yang saya masukkan di penelitian terdahulu. Ini, kemudian ini, karena kebetulan yang dulu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Cuma yang di bawah ini kayaknya masih 1. Iya, jadi kalau di sini ada 3 yang saya lampirkan kayaknya. Iya, ada 3. Seterusnya hipotesis ini jawaban sementara. Kira-kira ada manfaatnya enggak metode yang kita gunakan atau pembelajaran yang kita gunakan? Ada manfaatnya. Nah, di sini dirumuskan pada hipotesis ini, jawaban sementara. Contoh hipotesisnya, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini, penerapan metode pembelajaran berbasis proyek atau PJBL dapat meningkatkan pemahaman siswa untuk tentang konsep dasar alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah di kelas 7. Nah, ini belum tentu sepenuhnya meningkat sebenarnya, tetapi inilah yang akan diujikan, inilah yang akan diteliti dalam beberapa siklus ke depannya kalau dalam pelaksanaannya. Cuma berdasar dari tugas ini kan tidak ada, sampai saja pada metodologi penelitian, tidak pada kegiatannya. Kemudian masuklah bab 3. Bab 3 ini di sini di subnya ada disediakan bahwa metode penelitian itu jenis penelitian, variabel, populasi, sampel, jenis sumber, teknik, dan seterusnya. Nah, kita bahas satu-satu. Jenis penelitian ini, penelitian tindakan kelas, jelasnya. Kemudian Anda buatlah deskripsinya bagaimana toh. Kemudian dengan metode PJBL dan seterusnya itu dibuat untuk apa? Untuk memahami alif lam syamsiah dan alif lam qamariyah. Seputar kegiatan kita, seputar judul kita, dan seputar apa yang akan kita rencanakan ke depan. Kemudian variabel penelitian ini, apakah dia variabel bebas? Apakah dia variabel terikat? Dan seterusnya. Kemudian populasi dan sampel. Populasi ini kan judulnya di SMP 1/5. Nah, populasinya adalah seluruh siswa. Tetapi yang kemudian diambil sebagai sampel, diteliti, tidak seluruhnya siswa. Karena akan kerepotan kita untuk mengetahuinya. Makanya dijadikan sampel. Sampel itu yang mana? Kelas 7 saja. Jenis dan sumber teknik penelitian, teknik pengumpulan data. Jenis data, data kuantitatif, data kualitatif, sumber datanya kita dapatkan dari mana, apa dokumentasi, hasil tes peserta didik, dan seterusnya. Ini nanti pelaksanaannya seperti ini. Data kualitatif, apakah dia apakah dia ini ini nantinya data kualitatif ini memberikan gambaran tentang metode pembelajaran yang diterapkan itu, bagaimana respon siswa dan seterusnya. Sedangkan data kuantitatif ini akan menganalisis atau membahas secara sistematis untuk mengetahui apakah peningkatan ini signifikan. Jadi akan ada data-data yang ditampilkan ini. Kalau ini secara predikat, kemudian iya, tunggu dulu. Ya, lanjut. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data tentu yang kita gunakan kadang untuk mendapatkan data-data yang kita butuhkan berupa observasi, pengamatan kita, kemudian wawancara. Ya, kita buatlah deskripsinya. Wawancara, kemudian tes, kemudian kan di sini yang dibutuhkan apa? Di LK ini. Jenis atau sumber teknik pengumpulan data. Ini. Kemudian dokumentasi. Sedangkan teknik analisis dan pengujian hipotesis kan tadinya ada jawaban sementara yang kita buat, itulah yang kemudian dianalisis apakah sesuai, apakah meningkat atau tidak. Nah, di sini data analisis deskripsi kuantitatif,
Kan sebelumnya ada data yang kita tampilkan nantinya di sini. Kemudian ini ada analisisnya nanti. Ada analisis nanti, kemudian pengujian hipotesisnya itu tadi. Pengujian hipotesisnya dilakukan ketika ada siklus-siklus yang kita selesai lakukan. Di situ tergambar apakah betul-betul meningkat sesuai dengan hipotesis kita sementara, jawaban sementaranya tadi. Kemudian, daftar selesai. Mungkin ini penjelasan singkat dari saya. Ini supaya tidak terlalu panjang, mungkin yang ini dibahas di video berikutnya, insya Allah. Ya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar, tahap belajar. Semoga kita semua sukses, insya Allah. Amin, amin ya Allah.